secara global mereka kemudian mendesain sebuah rancangan, menyadari bahwa para pemuda Islam dan Islam itu sebagai ancaman potensial yang bisa mengakhiri hegemoni mereka. Mereka mendesain sebuah kebijakan, sebuah program, sebuah arus untuk membuat seluruh dunia itu menjadikan Islam sebagai musuh bersama. Kita bisa baca, diawali dari peristiwa 9/11. Akhirnya kemudian Amerika mengumumkan dan membagi dunia menjadi dua bagian. Anda bersama kami memerangi teroris, atau kalau tidak bersama kami berarti Andalah terorisnya. Lahirlah isu terorisme, diperkenalkan Islam radikal, diperkenalkan agenda bersama War on Terrorism. Ketika War on Terrorism ini sudah mulai tidak menemukan giginya, tidak memiliki kemampuan untuk memobilisir kepercayaan masyarakat dunia, mereka kemudian meneruskannya, mengganti narasinya dengan mengatakan perang bersamanya adalah war on radicalism. Jadi tidak semata-mata tindakan teror, tapi ketika baru dalam bentuk pikiran saja, kalau itu menginginkan Islam ditegakkan sebagai sebuah peradaban, maka itu sudah adalah sebuah radikalisme. Pada saat itu kemudian dilahirkan dan dinarasikan oleh banyak tokoh negara saat itu bahwa Islam dan ide khilafah itulah yang mereka maksudkan sebagai pelaku teror, sebagai ide radikal itu sendiri. Dan kemudian kita lihat beberapa laporan dari think tank yang memberi nasihat politik kepada Presiden Amerika Serikat di 2003, di 2007. Mereka kemudian memberikan rekomendasi kalau ingin memenangkan perang menghadapi Islam dan potensi kaum muslimin, maka mereka harus menjadikan kaum muslimin itu menjadi kaum muslimin yang moderat, kaum muslimin yang tidak radikal, kaum muslimin yang tidak mengarah kepada teror, begitu ya, ekstremis. Dan kita pada saat itu bisa jelas memahami apa yang mereka maksudkan dengan radikal itu, apa yang kemudian mereka sebut misalkan oleh Tony Blair ketika disebut Islam sebagai ideologi iblis, itu ternyata kriterianya itu sangat jelas bahwa itu adalah kriteria yang sangat absurd yang sebenarnya menunjukkan apa misi sebenarnya mereka bawa ya. Jadi 4 kriteria ideologi iblis kalau dalam versi Tony Blair itu adalah ingin mengeliminasi Israel. Jadi ketika kaum muslimin masih memiliki tujuan untuk membebaskan Palestina dari hegemoni Israel, berarti itu adalah radikalisme. Berarti itu tindakan teror. Ingin mengenyahkan dominasi barat dari dunia Islam. Ketika kemudian misalkan di Indonesia kita menginginkan agar beberapa barang tambang kita, misalkan emas di Papua itu dimiliki kembali oleh umat Islam, kaum muslimin di Indonesia, bukan lagi dimiliki oleh asing atau barat di situ, maka itu bagian dari radikalisme karena berusaha mengenyahkan dominasi barat dari dunia Islam. Atau kemudian mereka yang menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum di bawah satu kekhilafan untuk seluruh dunia. Ketika kaum muslimin mencita-citakan bahwa mereka ingin hidup dengan syariah kafah dan kemudian dalam sistem politik yang diwariskan oleh Rasulullah yaitu kekhilafan Islam, maka itu pun kemudian mereka labelisasi dengan itulah ideologi iblis, begitu ya. Dan bertentangan dengan nilai-nilai liberal atau barat. Jadi kalau kemudian nilai barat mengatakan LGBT itu adalah sesuatu yang sifatnya merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga, ketika kemudian kita mengatakan itu adalah sebuah penyimpangan, itu adalah kemaksiatan, maka kita bertentangan dengan nilai liberal atau barat. Mereka katakan itu adalah bentuk dari radikalisme dan kemudian mereka berusaha menggiring dunia untuk memusuhinya dalam arus Islamofobi. Pada 2015-2016 kemudian lebih jelas lagi melalui PBB dimunculkan program Preventing Violent Extremism yang ternyata sayang sekali kemudian kita menemukan bahwa negeri ini hanya mengaminkan dan mengikuti saja apa narasi yang dibawa oleh negara penjajah tersebut. Ketika mereka menggunakan United Nations menelurkan Plan of Action to Prevent Violent Extremism, rencana aksi untuk mencegah tindakan ekstremisme dan kekerasan, itu kemudian diterjemahkan dalam kebijakan lokal di negeri ini dengan keluarnya Perpres
nomor 7 tahun 2021 dengan kalimat yang persis sama dengan Plan of Action dari PBB, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 sampai tahun 2024. Dan kemudian dalam kebijakan yang sifatnya teknis di lapang diperkenalkan istilah pentahelix, di mana program ini itu dieksekusi di lapang dengan melibatkan ada pemerintah, ada media, ada masyarakat, ada pelaku usaha, ada akademisi. Nah, kemudian kita melihat ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ, agenda untuk menjadikan Islam, terutama Islam politik, sebagai sasaran tembak dan dianggap sebagai radikalisme sehingga harus dimoderatkan. Lalu ini kemudian sejalan dengan dimunculkannya arus program moderasi beragama, dan ini dikatakan sendiri oleh Kemenak relevan dengan RAN PE yang tadi sebenarnya adalah copy paste dari program global dari penjajah yang sedang menghalangi tegaknya peradaban Islam di level global. Nah, secara roadmap di tahun 2022 ini sebenarnya sedang dijalankan roadmap moderasi beragama sebagai nalar beragama generasi milenial. Ini bagian dari rancangan jangka panjang menengah nasional pembangunan kita ya dari 2020 sampai 2024, masuk dalam bab pembangunan SDM yang mana menjadikan karakter yang mau kita bangun itu adalah ternyata yang menjalankan moderasi beragama. Padahal kalau kemudian kita buka yang mereka maksudkan dengan moderasi atau moderat itu seperti apa, kita ambil dari sumber asalnya yang memberikan rekomendasi kaum muslimin harus dimoderatkan, harus dibangun jaringan moderat di antara mereka. Itu adalah apa yang menjadi masukan dari RAND Corporation ya dalam laporan mereka Building Moderate Muslim Networks. Dikatakan di situ 5 proyek moderasi itu adalah sekularisme yang berusaha membuang agama dari pengaturan kehidupan termasuk dari politik, relativisme yang berusaha merelatifkan semua ajaran agama, tidak boleh ada klaim kebenaran, tidak boleh ada keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam begitu. Kemudian kontekstualisme, substansi yang penting. Maka ini sebagai antitesa kalau ada orang yang kemudian berusaha menyerukan atau mengupayakan agar pemahaman agama itu diterapkan secara formal. Nah, ini dikatakan moderat itu kalau kemudian menolak itu, formalisme pemahaman agama. Lalu westernisme berusaha menjadikan bahwa apa yang datang dari barat itu adalah kemoderan, itu adalah kemodernitasan, itu adalah sesuatu yang bagus. Sementara kalau kemudian meninggalkan apa yang dibawa oleh barat itu justru adalah kemunduran. Dan yang berikutnya adalah ide gender, kesetaraan gender, yang kemudian kalau kita cermati ini hari ini mengantarkan para pelaku atau pejuang kesetaraan gender itu menggugat berbagai macam syariah dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Nah, ketika kemudian profil SDM atau generasi yang sedang dibangun dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional kita adalah generasi yang moderat dengan karakter seperti ini, maka yang terjadi apa? Kita bisa lihat mereka adalah generasi yang sekuler. Berarti kan mereka mau agama apapun silakan gitu, tapi jangan bawa-bawa agama ketika bergaul, ketika berpakaian, ketika mengurusi makanan, ketika mengatur pendidikan, ketika mengatur politik, ekonomi dan seterusnya. Mau nggak beragama juga nggak apa-apa, karena sebenarnya yang penting itu substansinya. Tadi kan ada upaya untuk menyamakan semua agama benar. Kalau kemudian semua agama benar, kenapa harus kemudian Islam? Maka murtad pun tidak masalah, gonta-ganti agama pun tidak masalah. Pada saat itulah kemudian kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya dari strategi untuk melemahkan profil dan karakter generasi. Pada saat yang sama ketika kemudian ada orang atau sebagian dari masyarakat ini yang kemudian masih memegang teguh Islam, dilabeli dengan radikal, dilabeli dengan calon-calon atau bibit-bibit teroris, pada saat yang sama kita melihat sebenarnya itu adalah strategi untuk melemahkan atau memecah belah umat. Dan selanjutnya sebenarnya apa yang mereka rancang ini menggunakan
arus moderasi beragama. Ini sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi kebangkitan umat Islam dan mempertahankan hegemoni penjajah.